بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yumiddu man ata'ahu binasrin mubin wa yukhzi man jahada fi sabilihi bil fawzil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Bersabari beserta keluarga besar, kita doakan mudah-mudahan sehat lahir batinnya, Allah angkat penyakitnya, Allah berkahi majelisnya, dan mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang Abi cintai, yang selalu menemani kita di majlis Al-Madani ini, engkau Patullah, dan juga seluruh santriawan dan santriawati yang mudah-mudahan kita semua Allah jadikan anak yang sholihin dan sholehah, yang ilmu kita berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan. Itu Bang Abah ya? Ya. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan. Wa ziyadati ruknin, dan menambahkan rukun. Wa ziyadati ruknin, dan menambahkan rukun. Wa ziyadati ruknin, dan menambahkan rukun. Fi'liyin, yang bangsa gerakan. Fi'liyin, yang bangsa gerakan. Fi'liyin, yang bangsa gerakan. Amdan, dengan sengaja. Amdan, dengan sengaja. Amdan, dengan sengaja. Wa taqaddumi, dan mendahului. Wa taqaddumi, dan mendahului. Ala imamihi, atas imamnya si makmum. Ala imamihi, atas imamnya si makmum. Biruknaini, dengan dua rukun. Biruknaini, dengan dua rukun. Fi'liyaini, dua gerakan. Fi'liyaini, dua gerakan. Fi'liyaini, dua gerakan. Wa takhallufi, wa takhallufi, dan tertinggal. Wa takhallufi, dan tertinggal. Bihima, dengan dua rukun.
Bihima dengan dua rukun, bighairi uzrin dengan tanpa uzur, bighairi uzrin dengan tanpa uzur. Wa niyati dan niat, wa niyati dan niat, wa niyati dan niat qat'is sholati memutuskan sholat. Qat'is sholati memutuskan sholat. Wa taliki dan mengaitkan, wa taliki dan mengaitkan qat'iha memutuskan sholat, qat'iha memutuskan sholat, bisyai'in dengan sesuatu, bisyai'in dengan sesuatu. Wa taradudi dan ragu-ragu, wa taradudi dan ragu-ragu, fi qat'iha di dalam memutuskan sholat, fi qat'iha di dalam memutuskan sholat, fi qat'iha di dalam memutuskan sholat. Baik. Yang selanjutnya yang membatalkan sholat, yang ke-10 adalah wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, menambahkan rukun gerakan dengan sengaja. Emang kenapa Bi kok menambah gerakan itu batal sholat? Sebab gerakan sholat sudah diatur, nggak boleh menambah-nambah gerakan sholat, nggak boleh ya. Jadi sholat itu kudu khusyuk, makanya aturannya khusus, niatnya khusus, gerakannya juga khusus, kecuali ada sesuatu yang memang harus bergerak. Contoh sholat gatel, garuk ya, garuk tuh, garuk begini boleh Bi? Boleh, cuman jangan teman sebelah digarukin, jangan. Kalau kita gatel garuk aja tuh ya. Nah itu boleh karena posisinya ada uzur tuh. Lagi sholat begini, ketek 1, 2 tuh boleh nggak? Nggak boleh ya. Sholat olahraga ketek 1, 2 lagi ya, dikasih contoh. Nah ini yang kebanyakan, hampir rata-rata orang sholat menambah udah tuh, pasti rata-rata tuh. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang begini nggak? Mana yang begitu? Pasti tuh. Di setiap orang sholat di masjid musola pasti yang begitu modelnya ada tuh. Sami Allahu liman hamidah. Ini begini nih ya. Atau ada yang begini, Sami Allahu liman hamidah, ada yang begini ya. Ini bagaimana posisinya? Taruh aja di samping tuh. Mau laki perempuan begini tuh. Ada yang disadakepin Bi? Boleh, ada. Yang penting jangan menambah rukun gerakan salat. Sami Allahu liman hamidah. Ada nggak yang begini?
Ada nggak? Kalau ada yang begitu berarti itu ya. Nah, perempuan dalam membenarkan nih mukena, ya hati-hati. Suami Allahu liman hamidah. Ribet batu perempuan tuh muka. Jangan benerin ini. Nanti banyak gerakan yang pada akhirnya nanti batalin salat. Paham? Ya, jadi jangan sampai itu. Ya. Nah, itu menambah rukun daripada gerakan. Bi, boleh nggak kalau sholat begini, Bi? Posisi betis gatel. Kita kan garuk nggak nyampe, pakai kaki begini nih. Boleh nggak? Boleh nggak? Betis kita gatel, kita garuk nggak nyampe tuh. Tapi kita garuk pakai kaki. Tuh kaki kita masukin, boleh nggak? Boleh nggak? Yang penting jangan begini kakinya nih. Kalau begini kakinya dikhawatirin ntar banyak gerakan tuh. Ya, tuh jangan tuh. Nah, itu salah satu perkara yang bisa batalin. Baik, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ini soalnya banyak nih gerakan-gerakan sholat nih yang di luar sholat. Silakan yang mau nanya. Silakan yang mau nanya. Ada nggak yang mau nanya? Silakan. Ini banyak soalnya nih tentang gerakan-gerakan sholat. Ini batal nggak, Bi? Ini batal nggak, Bi? Nah, itu. Silakan. Bagian gerakan-gerakan sholat nih banyak nih. Ya, silakan. Yang kita temuin di masjid, di musola. Nanti kalau di luar gerakan-gerakan sholat dan bisa mengkhawatirkan batal sholat. Silakan. Paham? Kalau nggak nanya berarti paham. Paham? Beneran? Paham nggak? Lanjut. Baik. Yang keberapa sekarang? Wa taqaddumi ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini. Mendahului si makmum dengan 2 rukun gerakan. Baik. 2 rukun. 2 rukun gerakan ini makmum dahuluin nih. Imamnya belum ruku, dia udah ruku. Imamnya belum i'tidal, makmum udah i'tidal. Kalau dia sengaja 2 rukun ini mendahului, batal si makmum sholatnya. Ya, kan imam beda-beda. Ada yang imam lambat, ada imam memang gerakannya lambat. Ada 2 tuh. Ada imam bacaannya lambat dari gerakan, ada imam geraknya lambat dari bacaan. Ya, imam belum ruku, dia udah ruku. Imam belum i'tidal, dia udah i'tidal. Maka kalau 2 rukun ini tertinggal atau bukan tertinggal, mendahului si makmum, si imam, maka batal si makmum sholatnya. Paham? Contoh, imam belum takbir, dia udah takbir Allahu Akbar, 1 rukun tuh. Imamnya belum ruku, dia udah ruku. Tuh, makanya hati-hati nih, ya, sholat nih. Makanya harus benar-benar membelakangi imam dulu baru si makmum. Wa takhallufi bihima bi ghairi uzrin, atau tertinggal 2 rukun dengan tanpa udzur. Maksudnya bagaimana 2 rukun? Imamnya udah mau i'tidal, ya, dia baru ruku, atau imamnya udah mau sujud, dia baru i'tidal. Tuh. Imamnya udah mau bangun dari sujud, dia baru sujud. Nah, itu banyak tuh. Jadi jangan sampai tertinggal dengan 2 rukun, atau jangan mendahului imam dengan 2 rukun. Tuh. Paham nggak? Benar nih, paham ya? Harus paham nih bagian-bagian yang mendahului atau yang tertinggal dari si imam. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Kalau masbuk, Bi. Ya. Kalau masbuk
sudah ruku. Nah itu kita termasuk rukun, sudah ngikutin rukun itu. Baik, masbuk. Nah, contoh Abi ambil dulu nih imam. Siapa ya? Siapa ya? Nih, baju biru sini. Siapa namanya? Siapa? Sini. Buat imam. Sini. Siapa namanya? Sini. Siapa namanya? Sini, bentar. Sini. Buat imam. Ya. Sini. Ya, baik. Siapa namanya? Syaril. Hah? Syaril. Syaril imam. Abi makmum, majuan dikit. Ya, ini Syaril imam, Abi makmum nih. Cuman makmum Abi yang tertinggal masbuk. Ya, Eril. Coba sholat. Sedakep. Nah, begini. Baik. Antara ngikutin Nabi ya, lakum dinukum walidin, langsung ruku ya. Baik. Perhatikan. Ini Abi masbuk, tapi Abi makmum, tapi masbuk makmum yang tertinggal. Ya. Lakum dinukum waliyadin, ruku. Allahu Akbar. Nah, Abi nyampe nih. Ini posisi imam dengan jamaah yang lain lagi ruku. Abi takbir. Allahu Akbar. Abi cukup baca bismillahirrahmanirrahim langsung ruku. Nah, itu Abi dengan sebagai posisi masbuk, Abi tidak tertinggal satu rukun. Bisa dipahamin? Bisa? Ya. Ini Ariel nih. Ariel bener ya? Syaril. Lagi ruku nih dengan jamaah yang lain, Abi datang. Allahu Akbar. Abi bismillahirrahmanirrahim. Langsung ikut ruku. Abi ruku, Ariel bangun, i'tidal. Abi nggak tertinggal satu rukun, nggak. Berarti Abi ngikut ya sholat berjamaah. Masbuknya Abi tidak tertinggal satu rukun. Bisa dipahamin? Bisa? Baik, makasih Ariel. Ya, makasih. Anda luar biasa. Baik. Ya. Baik. Nah, ada lagi, silakan. Ada lagi? Ada lagi? Yang mau nanya silakan. Yang mau nanya silakan. Sambil lanjut. Hah? Ada mau nanya? Lanjut. Baik. Yang selanjutnya waniyati qat'is sholati, dan niat memutuskan sholat. Nah, ini posisinya susah sebetulnya. Ya. Contoh. Mana ya? Jadi imam lagi nih. Nah, ini laki-laki nggak ada palanya, nunduk semua ini. Coba nih. Tuh, yang belakang mah. Ya, itu dia. Sini. Siapa namanya? Siapa? Sini. Bentar. Sini. Ini imam lagi nih, Abi makmum. Contoh, niat mutusin sholat. Sana. Baik, posisi itidal. Itidal, sedakep. Baik. Siapa namanya? Kiki. Baik. Abi makmum, Iki imam. Ya. Tiba-tiba lagi sholat nih. Tiba-tiba, sebab ini bicaranya hati bukan lisan. Niat soalnya bicaranya. Tiba-tiba lagi sholat maghrib. Hati Abi ngomong nih. Niat mutusin sholat, udah Abi pergi aja. Tuh. Nih imam ditinggal. Itu langsung batal hari itu habis sholatnya. Kalau imam batal nggak sholatnya? Ayo, imam batal nggak sholatnya? Aduh, tanya dulu. Loh, yang kudungan abu-abu. Imam batal nggak sholatnya? Nggak baik. Coba yang ini nih. Nah ini nih. Nah iya. Siapa namanya? Ya. Siapa namanya? Imam batal nggak sholatnya? Batal. Baik. Tadi kata yang imam nggak batal, ini batal. Bagaimana Bi? Ini berbeda.
Kalau niat mutusin sholat bagi seorang makmum, maka yang batal si makmum, imamnya kagak batal. Tapi sebaliknya, iki imam, ini makmum banyak sebaris, tiba-tiba iki mutusin sholat, pergi baik kita ditinggal tuh. Tuh, yang batal siapa? Imam, makmumnya batal nggak? Ya, bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Ya, syukron ki, duduk silakan. Bisa dipahamin? Nah, itu caranya. Makanya bicaranya hati nih, hati. Makanya jangan suka main hati, khawatir sakit. Nah, itu. Sakit hati terus. Nah, itu paham. Ya, dah ada pertanyaan silakan. Silakan yang mau nanya sebelum lanjut. Ini niat soalnya, bukan lisan. Kalau lisan, kita lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mulut ngomong, kayaknya sholat batalin aja dah. Tuh ngomong begitu, langsung batal sholatnya. Ya, langsung batal sholat itu. Kayaknya sholat batal nih, batal langsung begitu. Ngapain di takbir lagi, nggak perlu wudhu. Sebab perkaranya yang batal sholatnya bukan kecuali tuh. Kalau kentut baru wudhu. Dicepok nggak perlu, kecuali kentutnya campur ampas baru. Tuh, apa namanya? Nah itu. Ya. Baik, silakan ada pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan? Lanjut. Baik, yang keberapa sekarang? Wa taliki qatiha bi syai'in, memutuskan sholat tapi dengan sebab sesuatu. Contoh, kita mutusin sholat, ngebatalin sholat karena sebab sesuatu. Lagi sholat nih, udah dapat 3 rakaat sholat maghrib. Rakaat yang terakhir tiba-tiba inget kompor belum dimatiin. Inget, astagfirullahaladzim. Dalam hati ngomong nih, kompor belum dimatiin, lari, cus. Itu orang batal sholat langsung. Ya, atau dia ngeliat sesuatu di atas, lampu mau jatuh, nibanin si imam. Udah goyang-goyang lihat begini, ya imam modar dah tuh. Lampu goyang, dia jalan ke depan. Sap pertama dicolek, imam sonoan, lampu jatuh, cus. Tuh, yang batal bukan sekedar dia, tapi si imam penyungsep imamnya itu. Jatuh lampunya. Itu contoh tuh. Lagi ya dikasih contoh. Lagi sholat samping kita, tiba-tiba di samping kita sholatnya keenakan sambil merem. Kagak taunya ada ular ngelilit di lehernya. Dia nggak ngeh tuh, lagi asik aja. Kata teman sebelahnya, bangun, itu ular ngelilit itu. Udah begini dia ular pek. Ya, dipegang ularnya, dilipat dikeluarin. Nah, orang ini batalnya karena ada sebab sesuatu. Bagaimana kalau sebabnya kita benci sama orang? Nah, ini kita sholat, sebelah kita orang yang kita benci, hati kita ngomong, dia lagi malah bau banget di atas, palanya dirongoin lagi. Tuh kita kesal tuh. Bagaimana dengan sebab itu? Jangan. Perkaranya benci soalnya. Ya, malah giginya kuning, belum gosok gigi. Kalau ngomong orang pingsan seminggu nih, orang nggak boleh. Ya, biarin dah. Sebelah kita mau bau mau kagak, yang penting mutusin kita sholat karena bukan sebab benci. Nggak boleh tuh. Ya, jangan. Perempuan terutama. Idih, dia lagi mulutnya comel, itu hati ngomong, jangan, jadi rusak tar sholatnya. Atau benci sama si imam tuh, pas kita lihat
dia lagi imamnya malah lelet banget, baca Fatihahnya salah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wah, dia lagi. Jangan benci, nggak boleh. Kalau mau bilangin, Pak Imam salah baca Fatihahnya, bukan waladdallin. Ya, nggak boleh tuh. Ya. Jadi kita memutuskan sesuatu karena memang ada sesuatu yang memutuskan sholat. Contoh ini mah contoh. Kita di saf kedua, saf pertama orang pakai sarung tapi mau copot sarungnya. Ya, udah dipegangin begini baik, malah nggak pakai celana lagi terus pakai sarung. Kita siap-siap nih kalau copot saya pegangin nih. Bener juga. Sami Allahu liman, seret buru-buru taikin. Tuh. Ya, karena sebab tuh. Man pelan-pelan shot kelebihan sampai pala tetapi ini ngomong-ngomong. Ya, nah itu jangan tuh. Ya, pada kejadian ya. Ya, nah itu jangan. Atau lagi-lagi atau. Kita saf kedua, saf pertama sholat tapi pakai bajunya ketat, celananya kondor, lagi sujud celengan semar kelihatan segini nih. Pas kita lihat astagfirullahaladzim, itu koinan banyak banget itu, paku payung banyak, paku 5 meter banyak. Nah bagaimana itu? Dah lebih baik kita batalin lah daripada kita geli ngelihatnya. Udah hitam kayak pantat panci, udah tutupin ya udah. Nah. Ya, nah itu contoh. Ya. Dah. Ada pertanyaan silakan. Contoh. Ada pertanyaan silakan. Hah? Ada pertanyaan? Tinggal 1 poin lagi nih. Ada pertanyaan? Lebih lanjut? Hah? Lanjut? Baik, terakhir wa taraddudi fi qad'iha. Nah, ini yang bahaya. Ragu-ragu di dalam membatalkan salat. Ya. Ragu. Sebab ragu itu nanti di sini masuknya di mana? Di hati. Batalin nggak ya? Kayaknya udah batal dah tuh. Tadi kentut nggak ya? Nah itu tuh. Lagi sholat tapi bukan mikirin sholat, mikirin batal. Ini tadi kentut apa kagak ya? Cuman kok kalau nggak ngentut baunya kenapa kemana-mana ya? Tapi kalau ngentut tapi nggak berasa, nah itu ragu tuh buat ngebatalin. Nggak boleh, batal ya batal, nggak batal ya nggak batal. Ya, nah ini penting nih. Apalagi yang gede-gede nih. Ya, tadi kencing udah cebok apa belum ya? Buru-buru sih tadi kencing, malah sambil ngobrol lagi sama temen. Ya, udah gitu ngobrol segala macam. Tadi udah cebok apa belum ya? Nah itu yang begitu tuh jangan tuh. Kalau batal ya batalin, berarti wudhu lagi. Kalau nggak batal udah fokusin sholat. Ya, nah, itu penting tuh menanamkan supaya tidak ragu. Abi pernah ngelihat orang sholat begini, takbiratul ihram, Allah, nggak jadi. Sholli fardhu lillahi ta'ala Allah. Nggak jadi. Sampai orang udah salam masih Allah baik. Aduh itu Allah. Allah. Kesal tuh, kesal sendiri nih orang nih. Dia yang ragu, dia yang kesal. Jangan tuh. Ya, hati-hati nih, hati-hati.
Ya, kalau kita ragu batal ya batal, nggak batal ya nggak batal udah. Kalau mau batalin sholat udah batalin sholat. Supaya apa? Kita fokus ngerjain sholat. Paham? Paham? Nah itu salah satunya perkara jangan sampai ragu. Makanya kudu yakin ya. Yakin dengan yakin harus pakai kop yakin sesuai dengan bahasa Arabnya. Yakin, Anda yakin sekali. Tuh. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang gede-gede silakan. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Assalamualaikum. Salam. Tapi ini Luar materi, baik. mau nanya isbal itu Apa? isbal. Isbal itu celana. Ya, ada itu kan yang isbal. Hukum celana pendek. Celana, ada pakai celana nggak ya? Ntar dilihat dulu. Tapi celana isbal nggak nih? Kalau dilihat, nah ini celana isbal nih. Boleh berdiri sini saya. Bentar, sini. Ini. Nah ini isbal nih, sini. Maju. Nah ini madam sono saya. Siapa namanya? Raka Buming Raka, wakil presidennya. Nah ini isbal. Ini isbalnya segini. Ada juga yang menyatakan segini. Tapi ini ketinggian nih kayak banjir, emang iya. Tapi segini nih isbal tuh. Ya, artinya di atas mata kaki. Ya, itu isbal namanya. Ya, makasih Raka. Ya, ini isbal. Apakah orang pakai di bawah mata kaki masuk neraka? Kalau masuk neraka, perempuan semua yang masuk neraka. Dia pakai gamis di bawah mata kaki, betul enggak? Ya, semua yang masuk neraka perempuan semua. Ya, tapi isbal itu bukan berarti orang pakai di bawah mata kaki itu masuk neraka, bukan. Kalau dia sombong baru, kalau dia nggak sombong kagak. Ya, ada yang pernah pakai celana di bawah mata kaki? Ada yang pernah? Siapa? Nah ini pakai lepis nih, di bawah mata kaki ini. Ini harusnya dia dulu masuk neraka nih, enggak? Ya, ya, ya. Nah itu, ya Ki ya. Ada lagi, silakan. Apa? Oh enggak. Silakan. Ada lagi yang mau nanya sebelum ditutup? Ada yang mau nanya sebelum ditutup? Cukup? Cukup? Paham semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu kita semua berkah dan manfaat. Amin. Ya Rabbal. Ya, kita baca Kita doain Umi Rohimah yang sakit, tugasnya atas penyakitnya. Ibu Rohimah binti Haji Amin. Baik, sebelum kita baca sholawat, kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk Ibunda Rohimah binti Bapak Haji Amin. Semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah berikan sehat lahir batin. Allah mudahkan urusannya dan senantiasa dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seperti biasa, yang tadinya Abi selalu baca salawat tibil qulub, malam hari ini kita baca salawat busra karena isinya buat para guru, buat para orang tua dan para talibul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan untuk ilmu kita, semua yang guru-guru kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apal salawatnya? Apal? Benar ya? Apal ya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibin salatan tubashiruna minna wa ahlana wa awlana wa jami'i masyayikh والمغالين وطالبتنا وطالبتنا بالله يا ربي وسلم على سيدنا محمد صاحبه صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع مشايخنا وطالبتنا وطالبتنا يا ربي وسلم على سيدنا محمد صاحبه صلاة تبشرنا بها وجميع مشايخنا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.